Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai asuransi pendidikan buat anak. Berhubung ada teman saya yang nanya, Pak Petrus ada gak asuransi pendidikan buat anak? Jawabannya adalah ada teman-teman. Teman-teman anaknya usia berapa nih? Lalu rencananya mau nyiapin uang berapa untuk berapa tahun mendatang? Di sini saya kasih contoh ya, ini contoh real, anaknya berusia 2 tahun dan dia mau siapin untuk nanti nih di masa mendatang. Jujur sih dia belum kasih tahu ke saya mau siapinnya uangnya berapa, tapi kita perkirakan dulu aja ya. Nah, di sini saya buat asuransi sesuai yang dia mau. Dia maunya ada hospitalnya dan ada dana pendidikannya. Jadi makanya di sini saya buat nih preminya 1 juta per bulan dengan komposisi premi dan top up berkala. Premi berkala 600, top up berkala 400. Kenapa dipisah Pak Petrus? Sebenarnya sih nggak dipisah juga nggak apa-apa. Tapi di sini biar kelihatan aja ya bahwa top up itu untuk dana investasinya. Manfaatnya seperti apa Pak Petrus? Manfaatnya di sini ada asuransi jiwa 100 juta, di sini wajib ya. Jadi minimal ambil 100 juta. Lalu ada manfaat tambahan. Hospital, rawat inap, plan klasik, 2 tempat tidur, sesuai tagihan, limit 5 miliar per tahun. Ini boleh diambil, boleh enggak. Jadi teman-teman kalau udah punya asuransi lain atau mungkin BPJS, ini opsionalnya aja. Silakan dipilih. Kalau memang mau, silakan tidak diambil kalau memang tidak mau. Nah, khusus balita, di sini uang pertanggungannya itu dia bertahap ya. Kalau di usia 1, 20% cairnya. Jadi tergantung usianya kalau terjadi resiko di usia berapa. Teman-teman bisa melihat di tabel berikut ini. Premi yang dibayar itu 1 juta per bulan alias 12 juta per tahun. Di sini tabelnya teman-teman bisa melihat. Nah, di sini dana investasinya nih teman-teman. Kalau kita lihat perkiraan investasinya, di sini ada 3 kolom, bahkan ada 4 kolom ya. Minus 1, 0, 5, dan 7. Dan ini pun sebenarnya bisa dipilih nanti. Mau instrumennya apa? Jadi dana investasi inilah yang nantinya akan menjadi dana pendidikan anak. Misalnya, kita mau menyiapkan untuk anak kita masuk SMA, berarti 15 tahun dari sekarang. Karena di sini kan usia anak 2 tahun nih. Masuk SMA itu di usia 15 berarti 13 tahun ya. 13 tahun dari sekarang. Nah, kita lihat yuk 13 tahun dari sekarang berapa sih dana yang terkumpul. Di sini akhir tahun ke-13 nih. Di sini terkumpul dananya kurang lebihnya ada mulai dari 92 hingga 159 perkiraannya. Jadi ini masih perkiraan ya teman-teman ya. Tapi setidaknya sudah ada nih dana yang terkumpul. Jadi kita secara tidak langsung, sadar tidak sadar kita sudah menabung. Nah, disinilah fungsinya teman-teman. Dengan asuransi ini kita dipaksa untuk nyimpen uang. Jadi secara tidak sadar kita sudah nih menyiapkan dana pendidikan buat anak kita. Jadi kalau teman-teman mau nyiapin dana pendidikan anak, ini cocok banget buat kalian. Bahkan ada manfaat yang tadi yang saya udah jelasin, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, sekali lagi teman-teman, ini hanya contoh aja dan ini bisa disesuaikan. Jadi kalau kalian budgetnya misalnya 500.000 per bulan, bisa kok disesuaikan, misalnya preminya 300.000 plus 300.000 atau 300.000 plus 200.000, bisa teman-teman. Ini semuanya adjustable, bisa disesuaikan. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Pada dasarnya asuransi itu bukan untuk menyiapkan dana pendidikan anak, tapi walaupun demikian tetap bisa nih disiapkan lewat program investasi, yang mana kita harus sadar nih bahwa nilai investasi ini tidak dijamin, jadi kita harus siap dengan segala resiko yang ada. Dan untuk alokasi dana investasi ini pun kita bisa memilih subdana yang ingin kita pilih. Nah, gimana nih penjelasan dari saya? Kira-kira teman-teman mengerti? Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget kita diskusi, hubungin saya di nomor yang di kanan atas nih, 0856781031. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.
We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number